الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertakbir, bertahlil, karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya yang Allah berikan, curahkan kepada kita, yang sehingga pada kali ini kita sudah menyelesaikan atau rampung di bulan Ramadan ini, yang semoga menjadi bekal untuk kita nanti di akhirat kelak, yang dimana orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa bersama dengan kita berpuasa, berzikir, bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang karena mereka mendahului kita, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita berpuasa selama sebulan kemarin adalah dengan tujuan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Apakah tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, wasiat yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah wasiat takwa, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin menjadi orang yang menang, menjadi orang yang sukses. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang yang sukses, yang menang. Ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kehidupan kita penuh dengan kesulitan, penuh dengan rintangan, maka sebesar apapun rintangan tersebut, sesusah apapun rintangan tersebut, bagi orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan untuknya makhraja, jalan keluar. Dan ketika kita ingin dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, kami akan bukakan barakat, keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. Dan tahukah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wali-wali Allah, siapakah mereka? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang yang beriman lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin ada energi kebersamaan, maka sungguh jalannya adalah takwa.
Kita lihat kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Al-akhilla, orang yang saling mencintai, teman dekat, orang yang sangat dekat. Yawma idin ba'duhum li ba'din aduun. Di hari itu, di hari kiamat, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan selalu bersama sampai nanti di jannahnya. Maka itulah wasiat yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang kedua, yang dimana takwa ini dibutuhkan dengannya ilmu. Dan agama kita ini dipondasikan di atas ilmu. Dan sungguh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, rawahu Muslim. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan untuknya faqih. Dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang faham, mengerti tentang ad-din, tentang Islam. Maka lihat jamaah sekalian wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak mau memahami Islam ini, apalagi pokok ajaran Islam ini tauhid. Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dari Rasul zaman dahulu, awal Rasul sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pokok ajaran adalah tauhid. Maka ketika kita tidak mau memahami Islam, bahkan pokok ajaran Islam, maka sungguh jamaah sekalian wa rahimakumullah, kita adalah orang yang merugi. Yang ketika kita sampai terjerumus ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sedihnya diri kita yang melihat orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang lainnya yang Allah kehendaki. Bahkan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, terjerumus ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan segala amalannya. Biarpun setiap detiknya berzikir, biarpun setiap tahunnya haji, biarpun setiap bulannya umrah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, Allah hapuskan wa yadzubillah. Bahkan innahu, kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar. Sesungguhnya barang siapa yang ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya ada di neraka wa yadzubillah. Maka jamaah sekalian wa rahimakumullah, wasiat yang kedua ini agar kita terus berilmu, mencari ilmu, memahami Islam, apalagi pokok ajaran Islam, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntungnya orang-orang yang ia memahami pokok ajaran Islam ini, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, lau ataitani, kalau seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, bi qurabil ardi, dengan membawa sebesar bumi dan seisinya, khataya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang kita buat,
Summa laqaitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku, mengesahkan Allah, bertaubat daripada kesyirikan, daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La'ataituka bi qurabiha magfiratan. Maka akan aku datangkan untuk kalian sebesar bumi pula serta isinya, berupa magfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian wa rahimakumullah, teruslah kita memahami Islam ini, apalagi pokok ajaran Islam ini, akidah Islam yang benar. Dan jemaah sekalian wa rahimakumullah, kita pun tengok ibadah kita. Bagaimana ibadah kita yang kita lakukan, yang ketika kita tidak mau memahami Islam. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan puasa kita, bagaimana dengan sedekah kita, bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang itu haruslah berdasarkan dengan ilmu. Seorang sahabat yang ia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamualaikum, setelah ia salat 2 rakaat. Setelah ia salat, menunaikan salat, menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menjawab salamnya dan Rasul mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, kembalilah, engkau salat, engkau belum salat. Maka ia salat. Setelah selesai ia kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun mengatakan hal yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, engkau belum salat, kembalilah, engkau salat. Maka ketiga kalinya ia pun datang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tetap mengatakan hal yang sama, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, engkau salat, engkau belum salat. Maka sahabat ini mengatakan, waladzi ba'atsaka bil haqq la usalli salati hadza. Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, saya tidak bisa salat kecuali salatku ini. Alimni ya Rasulullah, ajarkan aku wahai Rasulullah. Lalu barulah ia salat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak diulangi lagi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan salat-salat kita jemaah? Bagaimana dengan ibadah-ibadah kita yang lainnya? Bagaimana dengan puasa kita? Jangan-jangan puasa kita masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju'al atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, yang ia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Tidak mengerti ilmunya tentang puasa. Sedekahnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabu fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan, gugurkan, hanguskan sedekahmu dengan engkau ungkit-ungkit, dengan engkau menyakiti orang lain dengan riya. Maka permisalan orang yang seperti ini sedekahnya seperti tanah di atas batu licin, kemudian tertimpa hujan yang deras, maka kembali menjadi licin, tidak ada apa-apanya, tidak mendapatkan apa-apa dari sedekahnya. Maka dari semua ibadah kita, maka sungguhlah haruslah kita ini melandasinya dengan ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat sia-sia dan merugi karena kita tidak mau menuntut ilmu. Itu hasil yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hasil yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau menafsirkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang a'ta, memberikan hartanya, bersedekah, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan ia membenarkan al husna, kebaikan di akhirat yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan ia ke dalam kemudahan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, ulama menafsirkan ayat ini, sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya.
Maka Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan muawadatus siyam ba'da siyam Ramadan alamatu ala qabuli siyam Ramadan. Membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya puasa Ramadannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya memotivasi saya ini pribadi dan kita semua agar kita melanjutkan puasa kita dengan puasa-puasa sunnah setelahnya. Apakah puasa 6 hari Syawal, apakah puasa Senin Kamisnya dan seterusnya, yang semoga itu menjadi tanda bahwasanya puasa kita di Ramadan ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang dimana Rasulullah SAW atan nisa, datang kepada perempuan setelah khutbahnya, setelah salatnya. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahli nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah, karena aku melihat bahwasanya kebanyakan penduduk neraka adalah dari kaum wanita. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, yang berakidah benar, yang beribadah dengan ilmu, yang kita pun terus membekali diri kita dengan ketaatan-ketaatan setelah Ramadan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Gazzah وفي فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.